1942 atau bertepatan pada tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah di Desa Tanggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar, dari pasangan suami istri bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman dengan Hajah Masliah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Guru sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar asal Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Sejak kecil, beliau sudah mendapatkan keistimewaan berupa khususiyah dan anugerah dari Tuhan berupa kasaf hisi, yaitu kemampuan untuk melihat dan mendengar apa yang ada di dalam hijab atau yang terdinding. Salah satu nasihat bijak dari guru sekumpul adalah jika orang belajar, maka akan mendapatkan ilmu. Jika orang mengamalkan zikir wirid, maka ia akan mendapatkan kasaf atau mampu melihat hal yang gaib atau nurul aurad atau cahaya wirid. Jika orang menjadi khodam atau membantu gurunya menciarkan ajaran gurunya, maka ia akan diberikan karomah dan mendapatkan berkah. Jika orang menjalankan ketiganya, maka akan menjadi komplit atau lengkap. Namun dasar dan pondasi yang terpenting dari ketiganya adalah ikhlas. Kita harus melakukannya dan menjalaninya dengan penuh ikhlas. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau guru sekumpul. Karomah yang pertama, lemari penuh dengan uang. Dikisahkan ada seorang pengusaha batu bara dari Gunung Sambung, Kecamatan Sambung Makmur bernama Haji Rahmat. Ia kebetulan orang yang cukup dekat dengan abah guru sekumpul. Pada suatu hari, Haji Rahmat sedang mendapatkan job atau proyek untuk mengelola tambang batu bara dan sedang memerlukan dana yang cukup besar untuk modal usahanya. Jalan satu-satunya bagi Haji Rahmat untuk mendapatkan dana yang cukup besar itu adalah dengan meminjam dana dari bank dan memainkan bunga bank yang riba. Baru saja Haji Rahmat hendak berangkat ke bank, tiba-tiba ia ditelepon oleh abah guru sekumpul. Rupanya dari jauh sang guru ini tahu bahwa muridnya hendak meminjam uang ke bank. Abah guru sekumpul berkata, "Rahmat, Ikam hendak meminjam duit ke bank kah? Munya kurang, ambil wadah abah aja, berapa Ikam perlunya?" Artinya adalah, "Rahmat, kamu akan meminjam uang ke bank ya? Apabila kurang, ambil ke tempat abah saja, berapa uang yang kamu perlukan?" Maksud sang guru agar muridnya ini jangan berhutang ke bank. Haji Rahmat pun terkejut bukan kepalang, karena keinginannya itu sudah lebih dulu dikasaf oleh abah guru sekumpul atau diketahui oleh abah guru sekumpul. Haji Rahmat akhirnya menjawab, "Enggih abah guru, enggih abah guru." Karena disuruh untuk datang ke rumah, maka beberapa hari kemudian Haji Rahmat datang menemui abah sekumpul. Ketika sudah sampai di rumah, abah guru sekumpul berkata, "Rahmat, Ikam perlu berapa?" Artinya adalah, "Rahmat, kamu perlunya berapa?" Kemudian abah guru sekumpul mengajak Haji Rahmat masuk ke dalam rumahnya, lalu membukakan satu persatu lemari yang ada di dalam rumah beliau, yang membuat Haji Rahmat terpanjat karena di setiap lemari yang dibuka semuanya penuh berisi uang, baik di dalam kamar hingga di luar kamar, sampai ke lemari dapur semuanya berisi penuh dengan uang. Kejadian ini membuat Haji Rahmat tidak berani mengambil uang tersebut selain yang memang diberikan oleh abah guru sekumpul. Seorang guru tidak akan membiarkan muridnya terjerumus ke dalam dosa, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang riba. Dikarenakan usaha yang bermula dan modalnya dari hal yang riba atau hal yang haram, maka tidak akan barokahlah kelak usahanya tersebut. Karomah yang kedua, air jadi bensin. Dikisahkan pada suatu hari ada rombongan malam-malam baru saja pulang dari Madurejo di salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar. Pada tengah malam, sang supir mengendarai mobil membawa rombongan keluarga Guru Rosyad. Sementara abah guru sekumpul dan rombongannya berada di mobil yang lain, yaitu di belakangnya. Mobil dikendarai melaju seperti biasa, tetapi saat tiba di kawasan sekitar Astambul, tiba-tiba salah satu mobil dari rombongan tersebut mogok. Sadarlah sang supir bahwa mobil itu sudah kehabisan bensin. Situasi saat itu sudah tengah malam dan jauh dari pom bensin, dan juga tidak ada lagi kios bensin eceran yang sedang buka pada malam itu. Tidak lama kemudian tibalah mobil dari belakang yang membawa abah guru sekumpul. Kemudian mobil itu berhenti dan beliau keluar dari mobil dan bertanya, "Ada apa nak?" tanya beliau. "Kehabisan bensin mbah," ujar sang sopir. "Coba cari ember," perintah abah guru sekumpul. Sang sopir mencoba mencari ember. Kebetulan di sisi jalan lain ada truk yang terparkir dan ada sopirnya. Sang sopir bertanya kepada sopir truk tersebut apakah punya ember, dan syukurlah si sopir truk
ternyata punya ember. Akhirnya sang sopir meminjam ember tersebut dan membawanya ke hadapan abah guru sekumpul. Kemudian abah guru sekumpul berkata lagi, ambillah air ke sungai. Sang sopir pun turun ke sungai di bawah jembatan Astambul mengambil air dan dimasukkan ke dalam ember tersebut. Kemudian ia kembali mendatangi abah guru sekumpul. Masukkan air itu ke tangki bensin, perintah abah guru sekumpul lagi. Sang sopir mulai kebingungan, namun meski agak bingung, ia tetap menuruti saja perintah beliau. Air sungai di dalam ember itu pun dimasukkan ke dalam tangki bensin. Kemudian abah guru sekumpul bertanya lagi, apa masih kurang? Tanya beliau. Sang sopir cuma mengangguk. Tambahi lagi 2 ember, kata abah guru sekumpul. Setelah semua air dimasukkan ke dalam tangki bensin mobil tersebut, kemudian sang sopir disuruh untuk menstarter mobil itu. Dan keajaiban pun terjadi. Mobil itu tiba-tiba hidup dan petunjuk atau indikator bensin menunjukkan tanda full. Akhirnya rombongan pun melanjutkan perjalanannya. Sebelumnya, abah guru sekumpul berpesan kepada sang sopir ini bahwa jika sudah sampai rumah, maka buanglah kembali air dari tangki bensin tersebut. Karomah yang ketiga, diantar oleh orang yang sudah wafat. Dikisahkan di tengah jalan ada seorang yang sedang kebingungan untuk mencari petunjuk jalan. Di tengah kebingungannya itu ada seorang laki-laki yang datang menyapanya. Bapak mau kemana, Pak? Sang bapak menjawab, saya mau ke Mertapura, mau berkunjung ke Kiai Zaini. Oh, kebetulan saya juga mau ke arah yang sama. Jadi bapak bisa ikut saya, silahkan bapak naik ke mobil saya, kata orang ini sambil menunjuk mobil sedannya yang cukup mewah. Karena tidak tahu jalan, maka sang bapak itu ikut di mobil sedan tersebut. Yang punya mobil adalah orang yang baik hati dan tidak hanya mengantarkan bapak itu sampai ke Martapura, bahkan ia diajak untuk lebih dulu ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kelampayan. Sepulangnya dari Kelampayan, baru bapak itu diantar ke daerah Sekumpul Martapura. Anehnya, pada saat di Kelampayan, laki-laki itu ikut ziarah ke makam bersama bapak tersebut. Tetapi ketika di Sekumpul, yang punya mobil itu berkata, Pak, maaf, saya cuma bisa mengantar bapak sampai di sini. Silakan bapak lewat ke situ sambil bertanya rumah guru Zaini, insya Allah ketemu rumahnya. Kemudian sang bapak itu menjawab, ya terima kasih banyak atas bantuannya hingga saya sampai ke tempat ini. Akhirnya bapak tersebut terus berjalan ke arah komplek Ar-Raudhah untuk menuju rumah guru Zaini. Namun matanya mengarah kepada foto-foto yang banyak dijual di kios-kios di sepanjang gang tersebut. Ia lalu mampir ke salah satu toko di kios itu, kemudian bertanya kepada penjaga kios, maaf mau bertanya, kalau ke rumah Kiai Zaini itu lewat arah kemana ya? Tanya bapak tersebut. Kemudian si pedagang itu menjawab bahwa rumah Kiai Zaini tidak jauh lagi dari tempat itu. Bapak itu lalu melihat foto yang ada di kaos yang sedang dijual di tempat tersebut. Kemudian ia bertanya, kalau ini foto siapa ya? Pedagang itu menjawab, ini adalah foto guru Zaini yang telah wafat beberapa tahun yang lalu. Bapak tersebut sangat kaget luar biasa. Dan ia berkata, ini adalah orang yang baru saja menyambut saya di Banjarmasin dan telah mengantarkan saya hingga ke sini. Ya, saya yakin, saya tidak mungkin salah, ini adalah orangnya. Ternyata ia adalah Kiai Zaini atau abah guru sekumpul. Karena kagetnya hingga bapak itu pingsan dan tak sadarkan diri. Karomah keempat, melintasi ruang dan waktu. Kisah nyata ini diceritakan oleh salah seorang murid dari Tuan Guru Haji Ahmad Bakeri di Gambut. Pada suatu hari di saat pengajian Guru Bakeri tengah kusuk menyampaikan tausiah yang diikuti oleh santriwati dan ibu-ibu yang pada saat itu berada
العلم يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا، وبآيات القرآن عنوا. فاتئد فينا أخا الوهن، نعرف البطحا وتعرفنا والصفا، والبيت يألفنا ولنا المعلى وخيف منا. فاعلمن هذا وكن وكني، ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسب، وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخن. كم إمام بعده خلفوا، منه سادات بذا عرفوا، وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن. مثل زين العابدين علي، وابنه الباقر خير ولي، والإمام الصادق الحفل، وعلي ذي العلا اليقين. فهم القوم الذين هدوا، وبفضل الله قد سعدوا، ولغير الله ما قصدوا. ومع القرآن في قرني، أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فاذكري. شبهوا بالأنجم الزهر، مثل ما قد جاء في السنن. وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى، فانج فيها لا تكون كذا. واعتصم بالله واستعيني، فانفعنا ببركتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم، ومعافاة من الفتن.